Ingat, buat kalian semua, dimanapun kalian berada, kamu pemimpinnya. Amin? Amin. Kamu harus berintegritas, mulai dari dirimu sendiri. Jangan pernah lihat orang lain. Makanya ibu tidak pernah mau, kalau kau nanya, kok aku aja yang dihukum bu? Dia enggak. Bukan urusanmu ngurus dia, urus dirimu sendiri. Percaya, kalau itu yang kau buat, kau sendiri mau membelokkan jalan kemana? Mau ke kanan silakan. Mau kau buat ke kiri silakan. Jalanmu, hidupmu adalah jalanmu. Masa depanmu di tanganmu. Jangan orang lain kau lihat. Ingat itu titik di mana kamu berkata, yes, I am the leader, I am the winner. Paham? Jangan lihat orang lain. Kok dia bisa? Aku enggak. Makanya ibu tidak pernah menggerutu. Saya berapa kali punya pimpinan jengkel kalau dimarahin bukan kesalahan kita. Pernah satu kali ibu masih anak-anak seperti kalian. Saya bertanya, ibu itu bukan salah saya. Beliau datang kepada saya, Triana, kalau saya marah sama orang, berarti saya suka orang itu jadi orang hebat. Capek marah sama orang bodoh. Betul kan? Mulai dari situ ibu gak pernah protes sama Tuhan. Kok aku Tuhan? Gak pernah. Mulai dari sana ibu belajar, thank you God. Setiap ada Tuhan kasih masalah, saya bilang thank you God. Setiap ada hentakan yang Tuhan berikan, kenapa begini kata Tuhan? Maaf Tuhan. Ada kalanya kamu sebagai manusia melihat, oh dia bisa fine aja, tapi ingat, it's not about others, bukan tentang orang lain, tapi hidupmu yang sedang Tuhan perbaiki. Hidupmu yang sedang Tuhan pahat. Jangan cemburu nak lihat orang, kok dia bisa gitu-gitu aja, kayaknya senang-senang aja. Jangan, lihat hidupmu diangkat sama Tuhan. Amin ya. Amin. Yang baru datang, jangan takut, ibu memang galak. Tapi percaya, itu buat kalian. Kasih sayang yang luar biasa membentuk hidupmu, tidak biasa-biasa saja. Saya sudah 3 periode menjadi ibu asrama, puji Tuhan. Semua anak-anak asrama yang saya didik paling tidak mengirimkan kopi, ya kan? Gak usah dulu transferan, ibu tidak pernah minta. Kak, terima kasih. Mak, terima kasih. Aku titip kopi. Amazing Tuhan. Ya? Lihat itu. Jangan lihat ibu teriak, lihat Tuhan. Dan kamu pun ibu harapkan kamu menjadi pemimpin cetakan yang luar biasa, bukan mereka. Mari kita buka firman Tuhan. Hari ini ibu akan berbicara 20-30 menit saja. Ya, tema besar yang dipakai oleh panitia. Panitia nanti boleh kita ngobrol-ngobrol, tidak apa-apa, ada banyak kekurangan di sana sini kalian. This is the first time for all of you menjadi panitia. Tapi buat ibu, kalau kamu tidak dicambuk dan tidak dibiarkan, kamu akan terus jadi keong, ya. Nah, di sini kamu bisa belajar. Panitia pun ada yang nangis. Jangan pikir kau aja yang dibuat nangis ya nak ya. Amin yang botak. Ya. Sebelum kau menangis, panitia udah nangis duluan. Apa yang harus aku lakukan, Ma? Aku nggak ngerti, Ma. Ibu sengaja biarkan mereka lepaskan macam ayam, biar dia cari sendiri jalan. Mentok, baru nanya, Bu ini bagaimana? Jangan pikir kau disiksa-siksa gini mereka kurang kerjaan. Ya langsung ya. Amin Joli. Siap Ibu. Bukan kurang kerjaan. Joli ini luar biasa hebat. 2 kali dia dioper. Iya. Ya itu harus kamu jadikan satu apa nama? Bukan kebanggaan, bukan. Tapi Joli harus bertanya, apa maksud Tuhan melalui ini? Ibu selalu bertanya. Saya tidak mau protes.
Apa maksud Tuhan? Kenapa Tuhan? Mungkin kemarin yang obrolan Joli di STT Mawar Sarung kakak tingkatnya, ya kan? Tapi sekarang Joli di obrolan adik tingkatnya. Apa maksud Tuhan? Tanya Tuhan. Apa maksud Tuhan? Apa Tuhan ingin aku lebih humble atau lebih murni hatiku? Banyak maksud Tuhan. Tahu kamu Pak Martin itu siapa? Pak Martin itu mahasiswa saya. Usianya memang lebih tua. Tapi beliau adalah atasan saya langsung saat itu. Terus ibu, gimana hati saya? Ih, kok dia Tuhan? No, I am proud. Saya bangga. Tapi kalau bercanda, Bapak pintar kan karena aku ya dosen bahasa Inggris Bapak, saya bilang. Dia dosen bahasa Inggris ya. Tapi dia lebih pintar sekarang karena dia bahasa Inggris terus sama anaknya. Anakku diajak bahasa Inggris nangis. Ibu kalau ngomong Pak sama Paulino bahasa Inggris aja mah, aku nggak ngerti katanya. Tapi anaknya Pak Martin katanya sih. Itu luar biasa. Ya, jadi kamu pun seperti itu nak. Tuhan punya takaran-takaran khusus bagi dirimu. Jangan cemburu lihat orang lain. Kok dia nggak dimarahin kakak panitia? Kok aku aja? Kata si Rahel, ada Rahel. Biasanya namanya kan nama-nama kita. Mana si Rahel? Ah, ini dia. Ada Rahel. Ribka ada? Oh, ada Ribka. Ada Ruth? Oh, Ruth. Abigail? Isabel ada? Siapa tahu kan panitianya. Ada Isabel? Enggak ada. Kirain saking dia jengkelnya sama kau dikasih nama Isabel kan? Pelakor itu. Atau Herodias ada? Nah, Herodias itu pelakor di Alkitab ya. Siapa tahu saking jengkelnya kakak itu dikasih kau nama itu. Oke, itu intermezzo ya. Mari buka firman Tuhan. Ibu kasih judul Don't be afraid. Artinya selamat pagi. Jangan takut. Ada yang masih takut? Ada yang takut mati? Simon kayaknya takut mati. Siapa yang takut bernafas? Takut sesak nafas, Bu. Takut sesak nafas. Takut masa depan tidak berhasil. Takut jatuh, Bu. Takut jatuh. Takut setan. Takut kena skorsing. Nah, Andreas takut Haikel. Makanya jangan pacaran. Amin Haikel. Haikel ini nggak pacaran ini. Nggak satu maksudnya. Satu sana sini, Bu. Dia setia. Setiap sekolah tinggi teologi ada. Ya, amin pula. Oke, baik. Kita belajar ya. Sebelum kalian menjadi laskar Kristus yang berintegritas, kamu harus mempersiapkan diri. Seperti yang aku sampaikan tadi, nah, berintegritas. Integritas itu adalah bersatunya ucapan dengan perbuatan. Halo, kamu berbicara itu sangat mudah. Tuhan itu ajaib, kawan. Tuhan itu luar biasa. Habis itu prank. Skripsimu gak selesai, uang makanmu gak dibayar, kau bilang apa? Tuhan itu tidak ada. Betul? Bersatu gak perbuatanmu dengan ucapan? Gak bersatu. Kamu bilang apa? Allah adalah kudus. Allah harus disentuh dengan kekudusan. Tapi kau pulang pelayanan nyempil di kampung rambutan, menunggu sang kekasih hati, lalu bermain-main. Kamu cheating, kamu chatting tidak kudus, kamu memulai hidup. Bersatu perbuatan dengan ucapanmu. Ibu sampaikan itu kepada kakak tingkat, siapapun yang pergi. Saya mulai dari keluar asrama. Ibu sampaikan berulang kali, saya komitmen dalam diri saya. Saya tidak akan pernah memasukkan laki-laki ke kos saya sampai kami selesai. Tak ada cerita pacar ibu. Aku antarin ya, gak usah. Jangan sok manja. Aku jadi perit.
Aku sakit kepala, nggak bisa jalan sendiri. Halo, kalau kamu sudah memulai itu, iblis makan, tak ada integritas dalam hidup. Percaya. Tapi kalau kamu sudah menikah, sudah suami istri, silakan. Kamu bisa lihat bagaimana ibu kalau dan bapak kalau menggandeng, gandeng beratnya. No, nggak malu lagi saya. Saya cium suami saya depan orang tuanya. Asyik. Nggak malu. Kalau sekarang kamu mau ciuman, pegangan tangan, harusnya jantungmu berdebar kencang. Bukan seperti lagu Ahmad Dhani ya. Setia pada kamu, serasa jantungku berdebar. Coba kamu pelajari apa maksud Tuhan. Ya, kamu pacaranlah seperti apa yang firman Tuhan. Ibu sudah pernah sampaikan ini. Di Alkitab tidak ada mencatat tentang pacaran, tapi ada pertunangan. Artinya apa? Pengenalan itu tidak harus pacaran. Kamu boleh mengenali dia melalui orang tua, melalui teman, melalui sahabat. Setelah itu kamu berkomitmen karena kasihan. Itu integritas. Bersatunya perbuatan dengan ucapan. Sebelum kamu nyampai ke sana, sebelum lompat ke sana, apa yang harus kita lakukan? Ya, Ibu memberi judul God with us, don't be afraid. Jangan takut. Yesaya 41 ayat 10. Mari buka bersama-sama. Semua yang di operan silakan berdiri, bacakan dengan lantang. Tenang Saja, suaranya lugas. Yesaya 41 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Sudah dapat? Sudah. 1, 2, 3 ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Jangan takut. Ya, next. Mengapa kita takut? Kenapa kau takut? Yang mau datang ke Jakarta, si Fian. Fian udah berapa bulan di Jakarta, Fian? Mana Fian? Berdiri? Ya. Fian, bulan berapa datang ke Jakarta? Sudah lama di Jakarta? Berbulan-bulan, bertahun-tahun? Berbulan-bulan. Sudah berbulan-bulan. Dari Nias ya? Naik pesawat? Kapal? Naik pesawat. Sendiri ke sini? Oh, ada yang nemenin. Oke, silakan duduk. Lela. Oke, berdiri. Lela asal dari Sibolga. Naik apa ke sini Lela? Naik bis. Berdua ya sama Indah. Berdua doang ya dari kampung? Takut nggak di jalan? Kenapa nggak takut? Oh Tuhan lindungi. Haleluya. Praise the Lord. Sebenarnya ada rasa takut. Oke. Siapa yang baru terbang? Silakan berdiri nak. Siapa namamu? Santri dari Nias ya? Sendiri dari Nias? Saya udah lama kerja di Medan. Oh sudah lama dari Medan. Oke, dari Medan ke sini naik pesawat, naik kapal? Naik pesawat. Naik pesawat. Sendiri? Sendiri. Ada teman? Gak ada. Oke, naik pesawat. Takut gak naik pesawat? Enggak. Kenapa takut? Kakak selalu menjaga Tuhan. Tuhan. Heber Bu. Timotius ya? Iya. Ya, dia baru dari Papua Barat ya? Ya, Terbang dari mana? Dari Medan apa dari Sibolga? dari Medan. Oh dari Medan. Sendiri juga? Sendiri, Bu. Sendiri di pesawat? Nggak sendiri.
tinggalin gitu aja atau Dijemput. dijemput nggak kalau di Jakarta? Dijemput. Siapa yang jemput? Kakak. Kakak. Ah, takut kau? Enggak. Karena Tuhan menyertai kan tadi. Masih Jangan bisa. lebih kreatif nggak dari itu? Karena Iya. perlindungan Tuhan. Oke, silakan dulu. Terima kasih. Masuk. Ya. Kenapa kita takut? Ya. Kenapa kita takut? Karena yang pertama adalah karena kita tidak mengenali. Next. Kita tidak mengenali. Yang kedua, kita tidak cakap, kita belum tahu. Yang ketiga, kita belum menguasai. Kenapa teman-teman tadi mereka tidak takut di jalan? Sama, yang lain juga. Kalian tidak takut di jalan. Kenapa? Karena kalian yakin kalian ke Jakarta, di sana ada yang jemput, betul? Itu dia. Jadi kamu tahu berapa hari aku nanti di jalan, Mak? Naik bis 2 hari, nak. Kalau 4 hari kau belum nyampe, orang tuamu mulai was-was, benar nggak? Udah nyampe belum orang itu? Belum, Mak. Kenapa ya? Kemana ya? Handphonenya tidak bisa dihubungi. Karena dia tidak tahu, dia tidak kenal, dia tidak mengerti apa yang sedang kita jalani. Itulah yang harus kamu pahami, nak. Kalau kamu belum tahu, kalau kamu gak ngerti, contoh si Septri ibu suruh kau operasikan ini, berani? Bisa? Sedikit maksudnya. Kenapa? Karena belum mahir. Nanti gemetaran lah tangannya kan? Tapi coba kalau sudah mahir, bisa. Kenapa kau harus takut? Karena kau belum mahir, nak. Kenapa kau takut berdiri di depan? Karena belum mahir, belum terbiasa. Ibu juga pernah semester 1 saya di depan gemetaran begitu. Saya kuliah di sini ya. Dari S1 sampai S2 sampai S3 dalam nama Yesus. Amin. Nah, S3 di Korea. Amin. Pimpin, ya kan? Ya. Kenapa kau takut? Coba. Ini dia. Kamu tidak kenal. Mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Di sana firman Tuhan berkata apa tadi? Janganlah takut. Yang pertama. Next. Kenapa kamu tidak boleh takut? Karena Allah menyertai. Allah bersama-sama denganmu. Semester 1, semester 3, semester 5 yang akan kamu jalani, nah, nggak ada yang bilang mudah. Betul? Kalau mudah, kamu jadi pengamen jalanan aja. Tidak ada peraturan. Hanya kalau kamu ditangkap polisi, ditangkap Satpol PP, kamu bisa berlari. Tapi hasil apa yang kau dapat dari sana? Tidak semaksimal kalau kamu duduk di kantor. Tapi tidak ada yang mudah untuk masuk sana. Tidak ada yang mudah. Semuanya harus kamu lalui. Semuanya harus kamu jalani. Nanti kamu ujian. Nanti akan diperhadapkan dengan apa? Dengan pekerjaan-pekerjaan, dengan PR. Akan diperhadapkan dengan makalah, diperhadapkan dengan skripsi, diperhadapkan dengan tugas-tugas akhir. Saat kamu baru melihat, kamu akan ketakutan. Mau diapain ini? Bagaimana caranya? Tapi ketika kamu mencoba melakukan, yang pertama gagal, yang kedua mulai hampir 90%, mungkin masih 60%. Coba lagi, sampai kamu mahir. Suatu hari nanti S2 kamu disuruh buat jurnal, disuruh buat buku, disuruh menulis apapun, kamu bilang, sini, aku bisa. Amin. Itu dia. Kalau kamu tidak berani mencoba, kamu tidak berani melangkah, kamu akan dalam ketidaktahuanmu. Kamu akan terus di dalam norma yang kau buat sendiri dalam kepalamu.
Tapi saat kamu belajar mengenali, ya, harapan ibu ini ada 6 mahasiswa baru. Semoga dalam bulan ini jadi 16. Amin. Bulan depan 26. Amin. Bulan depannya lagi 60. Bulan depannya lagi 600. Kamu atas namanya. Ya? Kenapa kita harus takut? Karena tadi memang kita tidak kenal, kita tidak tahu. Tapi Allah baru berkata melalui Yesaya, jangan takut. Kalau tadi ada yang bilang luar biasa imannya ya, berarti iman 6 orang ini bulan depan 60. Amin. Si Heber lah nanti ketua kelasnya ya. Atau si Indah ketua kelas. Siap Bu, bilang Indah. Siap, Bu. Nah, harus didoakan. Kalian berenam setelah selesai oprah berdoa kalian sama-sama. Masa kita 6 orang aja ya, Be? Nanti mereka yang hybrid banyak. Tapi kan gak enak kalau ngeliat orang lewat komputer kan, kecil-kecil mukanya kan. Gak, kau tengok nanti yang begitu yang ganteng. Gak cuma Heber yang ganteng ternyata. Sebenarnya hybrid sudah banyak. Mungkin mahasiswa yang belum nyampe ke sini. Dari Alok juga belum nyampe. Dari Nias juga masih ada yang kita tunggu. Keterlambatan saja. Oke? Habis ini yang 6 orang kau berdoa cepatlah teman-teman kita itu biar sampai 16, kita 26, 36, bahkan 60 ya kan? Amin. Ya, jangan 100 juga pun selamanya. Tidur di aula, Bu. Di mana? Yang ada AC. Banyak nyamuk. Allah beserta dengan kamu. Allah menyertai. Semester 5 masih ada yang ganggu rohanya, masih ada yang tergoncangkan imannya. Benar nggak sih aku pilihan? Semester 5 kau nak, kalau masih harus posting lagi, sayang, oke. Ya, jangan, hati-hati. Bukan segelap apa perjalanan yang kau jalani, bukan setajam apa jurang yang kau lewati, tapi bersama siapa kau. Amin. Semester 3 masih ada yang belum bayar uang makan. Ya, tetap berjuang. Perhatikan baik-baik. Jangan pernah mengandalkan manusia, anakku. Andalkan Tuhan. Lihat, pelihara. Tuhan menyertaimu. Sejauh apapun kamu melangkah, bukan seberapa jauh perjalanan, bukan seberapa gelap, tapi bersama siapa kau berjalan. Waktu kau anak-anak, ada yang nggak pernah anak-anak. Juni. Tahu kan lahir gitu langsung 12 tahun dia kan, atau langsung 12 tahun. Simon. Oh Simon ya, Simon langsung besar gitu Simon, lebih besar ya. Waktu kita masih kecil, Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk mengenali orang tua kita, untuk bersama-sama dengan ayah dan ibu kita, betul? Ketika orang tua bersama-sama dengan kita, ya sorry ya kalau ada di antara kita yang nggak punya bapak ya, ibu juga, bapakku datang dan pergi sesuka hatinya. Tapi rasanya kalau bersama dengan orang tua, ya kan? Kau pernah belajar naik sepeda? Enggak pernah jatuh? Pernah ya? Coba kau belajar naik sepeda kan? Kau duduk di atas sepeda apa di atas mobil duduknya? Di atas sepeda. Terus dipegangin kan sama mamamu kan? Oh kasihan. Ada yang dipegangin sepedanya? Pakai roda, Bu. Oh ada yang pakai roda. Ada yang pernah begini? Mama pegang nak, mama pegang. Ada? Udah. Dijurangkan dulu kau. Ya ada. Dulu zaman ibu nggak ada rodanya. Ada kawan yang pegang, ya kan? Dipegangin dulu kan? Yang megangin ini sambil agak-agak lari dia. Terus habis itu dilepas.
lepaskan. Jatuh. Kamu kapok enggak? Ada yang di sini, ada yang di lutut. Ada yang giginya copot jalan karena belajar naik sepeda? Ada. Ibu dulu ya. Ya, dipegangin mama saya sepeda ini, habis itu gak usah takut, mama pegang katanya. Lalu ibu mulai menggoes, dilepas, jatuh. Kamu enggak? Enggak. Harus sampai Bisa. Nah, itu dia. Naik sepeda aja kau harus bisa. Ada yang belum bisa naik sepeda? Apalagi lah skripsi. Amin. Apalagi tugas akhir lah. Jangan gagal karena tugas. Coba lagi. Belum maksimal, coba lagi. Nilai 0, nilai 40, coba lagi. Pasti bisa. Itu yang pertama. Tuhan menyertai. Tuhan bersama-sama dengan kamu dipilih oleh Tuhan sampai saat ini dan kamu ditolong oleh Tuhan. Itu semua karena Tuhan bersama-sama. Amin. Ya. Jadi semester 1 baru mulai masih enak-enak. Nanti habis ini kena konsekuensi. Seminggu cuci rantang katanya. Aku aja gak pernah cuci rantang disuruh mamaku. Wah, ya. Jangan takut. Itu hanya bunga-bunga hidup asrama. Amin. Ya. Jangan takut. Allah bersama-sama dengan kita. Bukan seberapa jauh kamu berjalan, tapi bersama siapa kamu jalan. Tadi mereka sudah bilang, nggak takut bu, karena Tuhan menyertai. Dan ada orang di seberang sana yang menunggu. Mama sudah telepon atau keluarga sudah telepon dari bandara, dari Kuala Namu, udah terbang dia ya. Masih dibilang lagi, pakai baju apa dia mak? Tadi dia pakai baju kuning, kopernya warna hitam. Siapa tahu udah lupa kau wajah adikmu, dijemput di sana. Begitulah Tuhan juga menyertai, memberkati. Amin. Kalau orang tuamu aja tidak membiarkan kamu terhilang, masa Tuhan membiarkan kamu terhilang? Amin. Masa Tuhan membiarkan Berta tidak sampai ke Semarang? Amin, Berta? Kak Berta dari Papua, di sana dia tidak pernah naik kereta api. Tapi di Jakarta dia naik kereta api sampai ke Semarang. Ibu kontrol dia di jalan, udah nyampe belum nak? Ibu saya sudah sampai. Si Tamara juga. Tamara ini naik kereta api itu pertama kali dia naik kereta api. Nggak ada di kampung kami kereta api. Ya, itu pengalaman pertama. Jadi nanti dia habis naik kereta api ke Surabaya, nanti dia udah belajar, ya harus berani. Karena apa? Tuhan menyertai. Ada yang masih belum percaya Tuhan menyertai? Semua percaya ya? Kamu mengalaminya nak. Kamu harus mengalaminya. Sehingga dalam ketidakmudahan kamu bilang, yes, Tuhan bersama-sama. Kau tidak tahu bagaimana kalau dia menangis karena dia salah naik busway, salah turunnya. Telepon satu kampus dibuat panik sama dia. Itu pengalaman. Ya, sendiri dia Wisna. Jadi jangan ada alasan ibu aku tidak mau pelayanan sendiri karena takut. Jangan. Berarti kamu belum sampai pada titik Tuhan. Amin. Percayalah. Apapun yang ibu akan lakukan untuk kebaikan. Gak usah pikir ibu sensitif sama aku. Ibu ini gak suka sama aku. Gak ada urusan ibu gak suka sama kamu. Gak ada ya sayang. Buat kamu. Amin. Ya. Yang kedua kita lanjutkan. Jangan takut. Apa tadi katanya? Meneguhkan. Kamu gak boleh sendiri di dunia ini.
Kamu harus diteguhkan, teguh bersama, membutuhkan orang lain. Halo? Panitia bisa bekerja sendiri? Tidak Tidak bisa. Kau di sini bikin acara, habis itu kau lapar, terus kau pergi ke dapur belum ada yang masak, bagaimana perasaan? Mau mati kan? Nah, hidup ini butuh orang lain. Kamu tidak bisa sendiri dan jangan biarkan dirimu sendiri. Habis kau belanja ke sana, kau yang masak. Habis kau masak, kau yang ke sana, kau yang ke sana, kau yang ke sana. Jangan, berbagilah. Sebagai pimpinan kamu harus bagi tap. Ini tugasmu, ini tugasmu, ini tugasmu, ini tugasmu. Kamu kontrol dari atas. Sudah nak, sudah. Sama hidupmu juga seperti itu. Kamu harus berjuang saat ini. Siapa yang menjadi donatur? Siapa yang menjadi pendoa? Siapa yang menjadi temanku? Siapa yang menjadi orang yang membantu aku membuat tugas? Hiduplah dalam circle yang benar dan positif. Serius, kamu tidak boleh pilih-pilih teman. Jangan pilih-pilih teman, tapi pilah-pilah teman. Amin. Ibu tidak pernah tidak cakapan sama siapapun. Kamu cakapan, ngomong. Ibu tidak mau, nggak ngomong sama ini, nggak ngomong sama ini. Semua orang harus melihat kamu hidup di dunia ini. Tapi pilah. Ini temanku untuk bermain, ini temanku untuk bicara-bicara, ini temanku untuk ke mall, ini temanku untuk berdoa. Pilah-pilah hidupmu. Jangan semua kau satukan. Itu temanmu, dia mau ngajak kau dugem, aduh dia temanku, nanti kamu lagi berteman sama aku. Kalau memang itu bukan hobimu, biarkan dia sendiri. Jangan karena dia temanmu. Ayo kita ke mall, aku mau belanja. Enggak ada uangku loh, kau bilang. Pakai uangku aja, pinjamlah uangku ini katanya. Habis itu bulan depan dia minta sama kau, minta uangku itu. Belum ada kirimanku. Kau kayak gitu kali lah. Aku udah kasih bersama kau 2 bulan, nggak cakapan kau gara-gara uang. Amin. Jangan. Kalau kebutuhanmu belum sampai ke sana, kalau imanmu belum sampai ke sana, kalau kehidupanmu belum sampai ke sana, kamu lihat orang ini, ya sudah, dia berjalan-jalan. Temanmu berdoa di sini ada, itu harus kau pelihara. Amin. Ya. Yang kedua, yang terakhir. Jangan takut, Allah memegang tanganmu sampai selesai. Terima kasih untuk anak-anak yang kembali datang. Ibu selalu berkata, kamu diskorsing itu bukan akhir dari segala-galanya. Kembalilah. Ibu yakin dan percaya 1 tahun kamu sudah mengalami pendalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Selanjutnya, next. Kamu harus sampai di garis finish. Ingat, ada controlling dalam hidupmu, ada evaluasi, terus perbaiki diri. Jangan takut untuk anak-anak yang sedang berjuang dalam opera. Ingat apa yang sudah Ibu sampaikan hari ini, jangan takut. Yang pertama apa? Allah menyertai. Allah menyertai. Yang kedua, teguh bersama-sama. Ingat ya, bersama-sama. Kalau nanti ada outbound, ada games, kalian bersama-sama. Jangan untuk diriku sendiri, tapi untuk bersama. Yang ketiga, Allah megangkan tangan kanan sampai finish. Ingat, sampai finish. Jangan berhenti di tengah jalan. Amin. Kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terus berikan kesempatan kepada kami mengenal Tuhan dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya tidak ada satu hal pun Tuhan yang Tuhan tidak berikan kepada kami, bila itu menjadi bagian kehidupan kami. Ajar kami terus Tuhan, menjadikan hidup kami di dalam pengawasan Tuhan. Tuhan bantu kami, bantu anak-anakku Tuhan mengenali hidup mereka, talenta mereka, dan kami percaya Tuhan terus akan sempurnakan itu. Untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Amin bagi nama Tuhan. Amin. Dan kita akan langsung saja mulai sesi kedua.
doanya, firman Tuhannya, gereja Tuhan Yesus memberkati. Bilang apa sama ibu? Terima kasih, Bu. Terima kasih ya Bu. Sedang musik. Pagi semua. Aku di sini. Bapak mau pulang? Ya, ya. Gimana? Sini.